Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfia Banafsaj dari program studi D3 Akuntansi dengan NIM 190431153. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Audit atas akun kas dan setara kas pada PT PKR oleh KAP Kanaka Puradireja Soehartono. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen penguji yang telah hadir dan kepada Bapak Taufikul Ihsan SEMM selaku dosen pembimbing tugas akhir saya. Yang pertama adalah pendahuluan. Di dalam pendahuluan terdapat latar belakang penulisan. Latar belakang penulisan laporan tugas akhir ini adalah laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban manajemen atas pengelolaan modal dari investor. Sebuah perusahaan tentunya memiliki tujuan. Salah satu tujuannya adalah mendapatkan keuntungan maksimal. Tingkat keuntungan yang baik tentunya dapat menjaga keberlangsungan usaha. Tingkat keuntungan juga merupakan salah satu cara bagi pihak eksternal untuk menilai kinerja bisnis. Bagi perusahaan yang mengembangkan usahanya dengan modal tambahan dari investor, kinerja yang manajemen yang baik tentunya dapat meningkatkan kepercayaan investor dalam berinvestasi. Manajemen bertanggung jawab atas pengelolaan modal yang diberikan oleh investor, maka dibentuklah laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban tersebut. Kas merupakan akun yang bersifat sangat liquid dan berjangka pendek yang dipergunakan untuk operasional perusahaan. Banyak transaksi perusahaan yang menyangkut tentang penerimaan dan juga pengeluaran kas, sehingga membuat kas rentan terhadap penyalahgunaan. Oleh karena itu diperlukan pemeriksaan dan juga penilaian kewajaran atas akun kas dan setara kas melalui proses audit. Audit diperlukan untuk memastikan bahwa manajemen telah menyusun dan menyajikan laporan keuangan secara wajar. Audit dilakukan oleh akuntan publik sebagai pihak yang independen. Audit diharapkan mampu memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Tujuan penulisan laporan tugas hari ini yang pertama adalah mendeskripsikan tahap perikatan dan perencanaan audit kas dan setara kas pada PT PKR oleh KAP Kanaka Puradireja Soehartono. Yang kedua adalah mendeskripsikan tahap pelaksanaan audit kas dan setara kas pada PT PKR oleh KAP Kanaka Puradireja Soehartono. Dan yang terakhir adalah mendeskripsikan hasil audit kas dan setara kas pada PT PKR oleh KAP Kanaka Puradireja Soehartono. Pengertian auditing. Sukrisno Agus mendefinisikan auditing adalah pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Selanjutnya adalah pengertian kas dan setara kas. Kas adalah akun yang bersifat sangat liquid dan berjangka pendek yang dapat digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Menurut PSAK nomor 2, setara kas adalah investasi yang sifatnya sangat liquid, berjangka pendek, dan yang dapat dengan cepat segera dikonversikan menjadi kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi resiko perubahan nilai yang signifikan. Berikutnya adalah gambaran umum KAP Kanaka Puradireja Soehartono. KAP Kanaka Puradireja Soehartono didirikan sejak tahun 2004. KAP Kanaka Puradireja Soehartono merupakan member dari Nexia Internasional yang berada di lebih dari 100 negara di seluruh dunia. KAP Kanaka Puradireja Soehartono memiliki kantor pusat yang berada di Jakarta dengan kantor cabang yang tersebar di beberapa lokasi di Indonesia, di antaranya yang tersebar di Jakarta, Medan, Surabaya, dan Yogyakarta. Jasa yang ditawarkan oleh KAP Kanaka Puradireja Soehartono diantaranya adalah jasa audit atau assurance, pelayanan pajak, dan business advisory. Gambaran umum PT PKR. PT PKR berkedudukan di Jakarta dan didirikan pada tahun 2010. PT PKR bergerak di bidang perdagangan besar maupun eceran untuk mesin, peralatan, dan perlengkapan lainnya untuk bahan bakar padat, cair, dan gas. Gambaran umum kas dan setara kas PT PKR. Saldo kas dan setara kas yang dimiliki oleh PT PKR pada tahun 2021 adalah sebesar Rp5.235.558.942. Saldo kas tersebut terdiri atas kas kecil sebesar Rp36.286.466, kas pada bank sebesar Rp4.543.611.697 yang tersimpan di Bank BNI, Bank CIMB Niaga, dan Bank BCA, serta terdapat deposito sebesar Rp655.660.780. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yang akan dibagi menjadi 4. Yang pertama, tahap penerimaan perikatan audit, yang kedua tahap perencanaan audit, yang ketiga tahap pelaksanaan audit, dan yang terakhir adalah hasil audit. Penerimaan perikatan audit PT PKR. Pada tahap penerimaan audit, KAP Kanaka Puradireja Soehartono harus memutuskan apakah akan menerima atau menolak perikatan audit klien. Hal-hal yang dijadikan bahan pertimbangan untuk menerima atau menolak suatu perikatan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mengevaluasi integritas manajemen.
dilakukan agar KAPK Nakapura Dirja Suhartono dapat memastikan bahwa manajemen perusahaan dapat dipercaya. Yang kedua, mengidentifikasi kondisi khusus dan risiko tidak biasa. Dengan melakukan identifikasi pemakai laporan keuangan, menilai stabilitas keuangan, memperkirakan adanya persoalan hukum, dan mengevaluasi apakah laporan keuangan perusahaan dapat diaudit. Yang ketiga adalah menilai kompetensi untuk melaksanakan audit. Auditor harus menentukan apakah mereka memiliki kompetensi profesional untuk menyelesaikan perikatan. Dan yang keempat adalah mengevaluasi independensi. Auditor perlu menjaga independensi agar prosedur audit yang dilaksanakan sesuai dengan standar auditing yang telah ditetapkan. Dan KAPK Nakapura Dirja Suhartono tidak terhalang dalam menyatakan pendapat. Berdasarkan hasil pertimbangan, KAPK Nakapura Dirja Suhartono menerima perikatan audit PT PKR. Maka selanjutnya dibuatlah surat perikatan atau engagement letter. Perencanaan audit PT PKR. Perencanaan audit adalah prosedur yang dilakukan setelah diterimanya perikatan. Perencanaan dilakukan agar audit dapat dilakukan secara efektif. Perencanaan audit yang pertama adalah menyusun tim audit. Setelah terjadinya kesepakatan antara KAPK Nakapura Dirja Suhartono dan PT PKR, maka dibentuklah tim yang akan melakukan audit. Partner bertugas untuk pembentukan tim audit menunjuk supervisor yang akan melaksanakan audit. Kemudian supervisor menunjuk anggota tim yang akan ikut melaksanakan audit. Auditor diberikan surat penugasan sebelum melaksanakan kegiatan audit pada PT PKR. Yang kedua, membuat jadwal audit. Jadwal audit dibuat setelah terbentuknya tim. Sesuai dengan jadwal yang telah disepakati dengan klien, tim audit diharapkan dapat menyelesaikan semua pekerjaan sesuai dengan harapan klien. Yang ketiga, memahami entitas dan lingkungan entitas. Auditor perlu memperoleh pemahaman yang cukup mengenai entitas dan lingkungannya. Pemahaman tentang entitas dan lingkungannya berguna untuk mengidentifikasi risiko salah saji materi laporan keuangan, perencanaan dan pelaksanaan audit secara efektif dan efisien, pengevaluasian bukti, dan penyediaan jasa yang lebih baik bagi klien. Yang keempat, memahami pengendalian internal. Pemahaman pengendalian internal bertujuan untuk mengidentifikasi risiko salah saji material termasuk risiko kecurangan atau kesalahan yang mungkin mempengaruhi laporan keuangan. Pemahaman pengendalian internal PT PKR diperlukan untuk memberikan keyakinan mengenai keandalan laporan keuangan. Yang kelima, melakukan permintaan data. Permintaan data PT PKR dilakukan dengan mengirimkan form data request yang berisi rincian data yang dibutuhkan selama proses pelaksanaan audit. Permintaan data bersifat fleksibel. Jika data yang diberikan oleh PT PKR dirasa kurang, maka KAPK Nakapura Dirja Suhartono dapat melakukan permintaan data tambahan. Yang keenam, menentukan tingkat materialitas. Tolak ukur dalam menentukan materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel. Dalam hal ini, PT PKR, kondisi keuangannya adalah tidak sedang tidak stabil atau dalam posisi break even. Maka auditor memutuskan besarnya persentase untuk menentukan materialitas secara keseluruhan adalah 1% dari pendapatan. Nilai pendapatan yang dijadikan sebagai dasar penentuan materialitas adalah sebesar Rp30.050.709.790. Lalu besarnya materialitas keseluruhan adalah 1% dari nilai pendapatan, yaitu sebesar Rp370.507.398. Jika nilai salah saji lebih besar dari nilai tersebut, maka hal tersebut dapat mempengaruhi pemberian opini wajar terhadap laporan keuangan. Lalu besarnya nilai materialitas pelaksanaan tingkatnya lebih rendah daripada materialitas keseluruhan. KAPK Nakapura Dirja Suhartono menetapkan persentase 25% untuk resiko tinggi, 50% untuk resiko sedang, dan 75% untuk resiko rendah. Dalam hal ini, PT PKR memiliki resiko sedang, maka persentase yang diberikan adalah 50%. Maka besarnya materialitas pelaksanaan adalah Rp185.253.699. Lalu, auditor juga menentukan batas materialitas salah saji yang teridentifikasi dalam audit, dan salah saji tersebut tidak dikoreksi atau diperbolehkan untuk tidak melakukan penyesuaian. Besarnya adalah 5% dari materialitas pelaksanaan, yaitu sebesar Rp18.525.370. Pelaksanaan audit kas dan setara kas PT PKR. Yang pertama adalah mempelajari audit program kas dan setara kas. Audit program adalah daftar rinci dari prosedur-prosedur audit yang akan dilakukan dalam sebuah proses audit yang dirancang untuk memenuhi tujuan audit. Prosedur audit merupakan langkah-langkah yang harus dijalankan oleh auditor dalam hal mendapatkan bukti yang cukup untuk mendukung pendapat atas kewajaran laporan keuangan. Prosedur pengujian audit dibuat berdasarkan dengan asersi-asersi audit. Langkah selanjutnya adalah pembuatan lead dan supporting schedule kas dan setara kas. Lead schedule merupakan kertas kerja yang digunakan untuk merangkum informasi
yang dicatat dalam supporting schedule untuk akun-akun yang berhubungan. Supporting schedule berisi rincian akun-akun kas dan setara kas, dan terbagi menjadi 5 bagian, yaitu kas kecil, bank YDR, bank Euro, bank USD, dan deposito USD. Saldo kas pada 31 Desember 2021 menunjukkan saldo sebesar 5.235.558.942 dan saldo pada 31 Desember 2020 adalah 3.672.055.455 rupiah. Langkah selanjutnya adalah melakukan cash of name atau cash count. Cash of name merupakan perhitungan fisik uang kas kecil per tanggal neraca yang dimiliki oleh perusahaan. Cash of name dilakukan untuk memastikan bahwa kas kecil yang disajikan PT PKR pada laporan keuangan benar-benar ada dan dimiliki perusahaan. Cash of name dilakukan oleh staf bagian keuangan yang bertanggung jawab atas transaksi kas kecil dan disaksikan oleh auditor. Cash of name pada PT PKR tidak dilakukan karena pihak manajemen menolak dilakukan cash of name secara langsung dengan alasan kasus COVID-19 yang sedang meningkat di lingkungan kantor PT PKR. Membuat surat konfirmasi bank. Template surat konfirmasi bank dibuat oleh auditor. Lalu, auditor mengirimkan template tersebut kepada pihak manajemen PT PKR. Dan PT PKR mengirimkan surat konfirmasi yang sudah dilengkapi dengan logo, nama, email, dan alamat perusahaan kepada bank yang bersangkutan. Lalu, auditor akan menerima balasan surat konfirmasi bank langsung dari bank yang bersangkutan. Merekap jawaban konfirmasi bank. Setelah auditor mendapat balasan surat konfirmasi bank, auditor merekap jawaban saldo konfirmasi tersebut ke dalam kertas kerja. Berdasarkan hasil rekap jawaban konfirmasi bank, terdapat selisih sebesar Rp345 antara general ledger dengan saldo konfirmasi bank. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan kurs. Selisih tersebut tidak dijurnal karena nilainya tidak material. Selanjutnya, melakukan verification of existence and ownership deposit. Verification of existence and ownership deposit dilakukan dengan tujuan untuk meyakinkan bahwa daftar rincian serta saldo deposit yang dicatat perusahaan benar keberadaannya dan merupakan milik perusahaan. Tahap pelaksanaan audit yang selanjutnya adalah melakukan rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank merupakan proses mencocokkan pencatatan kas yang dilakukan bank dengan pencatatan kas yang dilakukan oleh PT PKR. Auditor akan mencocokkan saldo di rekening koran dengan saldo pada buku besar. Tahap yang terakhir adalah konversi mata uang asing ke dalam rupiah. Dalam kegiatan operasionalnya, PT PKR bekerja sama dengan beberapa bank yang menggunakan mata uang asing diantaranya US dollar dan euro. Konversi ini dilakukan untuk memastikan kurs yang telah digunakan oleh PT PKR perhitungannya sudah sesuai dengan kurs tengah BI per 31 Desember 2021. Kurs tengah BI adalah rata-rata kurs jual dan kurs beli di Bank Indonesia. Hasil audit kas dan setara kas pada PT PKR. KAPK Nakapura Dirja Suhartono tidak menemukan penyimpangan atau kesalahan yang bersifat material setelah menyelesaikan proses audit kas dan setara kas pada PT PKR. Didapatkan kesimpulan bahwa akun kas dan setara kas PT PKR telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat diperoleh kesimpulan yaitu yang pertama, penerimaan perikatan audit PT PKR dilakukan dengan mengevaluasi integritas manajemen, mengidentifikasi kondisi khusus dan risiko yang tidak biasa, menilai kompetensi untuk melaksanakan audit, dan mengevaluasi independensi. Yang kedua, perencanaan audit PT PKR dilakukan dengan menyusun tim audit, lalu membuat jadwal audit, memahami entitas dan lingkungannya, memahami pengendalian internal, melakukan permintaan data, dan menentukan tingkat materialitas. Yang ketiga, pelaksanaan audit kas dan setara kas pada PT PKR dilakukan dengan cara mempelajari program audit kas dan setara kas, lalu pembuatan lead schedule dan juga supporting schedule kas dan setara kas, melakukan verification of existence and ownership deposit, membuat surat konfirmasi bank dan rekap konfirmasi bank, membuat rekonsiliasi bank, lalu yang terakhir adalah konversi mata uang asing ke dalam rupiah. Yang keempat adalah hasil audit kas dan setara kas PT PKR didapatkan kesimpulan bahwa akun kas dan setara kas PT PKR dan seluruh laporan keuangan telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Saran yang dapat diberikan kepada KAPK Nakapura Dirja Suhartono diantaranya adalah mengenai cash of name yang tidak dapat dilakukan karena meningkatnya kasus COVID-19, sebaiknya cash of name dilakukan secara daring melalui aplikasi video conference. Lalu yang kedua, pembagian pekerjaan tiap anggota tim harus lebih jelas agar semua pekerjaan dapat selesai dengan lebih efektif dan efisien.
Yang ketiga, KAPK Nakapura Dirja Suartono seharusnya lebih sering melakukan follow up kepada PT PKR mengenai kekurangan data yang dibutuhkan dalam proses audit kas dan setara kas. Cukup sekian pembahasan mengenai laporan tugas akhir saya yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.